Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Mandua Pamekasan, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Kholis. Mohon maaf Pak, kami dari mahasiswa S3 dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim Pangkep sedang melaksanakan tugas sebagaimana surat telah nyampe beberapa hari yang lalu terkait dengan penelitian penyelesaian dari tugas akhir disertasi kami. Nama saya Muhammad Ali Wafa, Bapak. Kami datang dengan tugas diperintahkan oleh Bapak Direktur untuk melaksanakan penyelesaian tugas lapangan. Alhamdulillah kami diberi waktu hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 di madrasah yang Bapak pimpin. Mohon maaf, mohon izin Pak Kepala, mohon berkenan. Pak Kepala di sini sudah berapa tahun Pak? Ini sudah mau masuk 4 tahun. Oh, 4 tahun. Sudah mau masuk 4 tahun. Proses 3 tahun. 3 tahun. Sudah cukup banyak perjalanannya dari Bapak Kiai Muhammad Kholis dengan sebelumnya ada di Indonesia 3 Pak. Tiga Pamekasan luar biasa. Pak Kiai Kholis, kami melaksanakan penelitian ini terkait dengan penyelesaian disertasi kami dengan judul Digitalisasi Pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Sewilker Madura atau Sewilayah Kerja Madura dengan pendekatan studi multi kasus di MAN Sewilker Madura. Alhamdulillah Bapak, kami sudah melaksanakan lulus ujian kualifikasi, kemudian kemarin diuji oleh 2 profesor dan 2 orang doktor terkait dengan ujian proposal, dan kami dinyatakan berhak melanjutkan untuk penelitian ke lapangan dan dipercepat untuk dapat melaksanakan ujian hasil. Mohon doanya Pak Yai Kholis mudah-mudahan cepat selesai. Insyaallah. Ngapunten Pak Yai Kholis, kami dibagi 3 segmen. Yang pertama adalah tentang konsep digitalisasi, yang kedua implementasi dari digitalisasi pembelajaran hadis, yang ketiga adalah dampak dan atau kendala. Karena dalam ujian kemarin kami ditekankan konsep dari digitalisasi itu hanya merupakan dari ontologi, kemudian dalam kajian filsafat, kemudian dalam pelaksanaannya, kemudian juga dalam dampaknya dan sebagainya. Nah, pertama kali kami mohon informasinya Bapak terkait dengan visi misi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan. Baik, terima kasih. Visi Mandua Pamekasan adalah berakhlak mulia, unggul, terampil dan berbudaya lingkungan. Jadi 4 konsep itu. Kenapa terampil? Ya karena memang plus keterampilan, sedangkan akhlak ya salah satu target dan barometer madrasah itu di akhlak karim. Kemudian unggul, ya, tentunya kita juga ingin bersaing dengan sekolah dan madrasah di sekitar Pamekasan, lalu di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia. Berbudaya lingkungan sebagai implementasi dari nilai-nilai ekoteologi yang menjadi program prioritas dari Kementerian Agama. Baik. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak sebagai kepala madrasah tentang konsep digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis? Utamanya di madrasah dulu, jadi tidak masuk ke dalam konsep secara umum terkait digitalisasi yang akan Bapak pimpin di madrasah yang Bapak pimpin. Jadi konsep digitalisasi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah kami sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan konsep digitalisasi untuk mata pelajaran yang lain. Karena ada pembelajaran kolaboratif dari yang lain. Sehingga pembelajaran Al-Quran Hadis mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia juga harus mengikutinya di dalamnya. Sehingga salah satu yang bisa kami sampaikan
digitalisasi pembelajaran itu semua aspek, kami mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bahkan sebagai kepala madrasah saya supervisi pun saya juga menggunakan berbasis spreadsheet di pembelajaran. Sehingga supervisi pun saya berbasis data digitalisasi. Sehingga dalam pembelajaran Al-Quran hadis teman-teman itu secara bersama-sama bisa dengan teman-teman yang lain itu juga menerapkan model-model pembelajaran yang serba digital. Karena di kelas-kelas kami sudah persiapkan beberapa layar smart TV dan ada IFP juga, touchscreen, kita sudah siapkan semua. Saya kira itu. Baik, yang ketiga Bapak, dukungan panjenengan terhadap bidang kurikulum. Kalau bidang kurikulum, saya kira Wakaf Kurikulum sendiri ahli di IT. Sehingga kita kalau sudah punya data tentang satu konsep kurikulum, maka apa-apa sudah bisa dilakukan secara digital. Contoh, saya minta misalnya guru agar analisis kehadiran guru dalam proses belajar, atau analisis bagaimana saya sebagai kepala madrasah mensupervisi Bapak dan Ibu guru Al-Quran hadis di dalam kelas menggunakan model digitalisasi. Sehingga semua fasilitas yang kami miliki itu QR-nya itu QR untuk administrasi pembelajaran di kurikulum sebagai wujud dukungan kami terhadap kurikulum. Sehingga kami pun di kinerja itu kita tidak numpuk teman-teman RPP harus disetor, tapi RPP itu harus disetor melalui SID dan masuk di drive kita, sehingga siapapun yang mau akses perencanaan pembelajaran dan lain-lain itu sudah ada di platform digitalnya. Sudah running well ya, mungkin siapapun itu kan bisa lihat. Iya, Dukungan di bidang kesiswaan, apalagi kesiswaan. Iya. Jadi artinya kita basisnya teman anak-anak sudah kami bagi tentunya yang paling sederhana kita siapkan internet untuk anak-anak, kemudian ada perpustakaan digital dan beberapa fasilitas yang bisa dipakai oleh anak-anak. Kita siapkan untuk kepentingan perpustakaan digital untuk anak-anak. Kalau sarana seperti laptop dan komputer, misalnya kita ada 120 unit untuk laptop yang digunakan untuk kepentingan anak-anak. Berarti ini langsung dengan sarananya, bukan sarananya, bisa langsung dengan sarana. Sarananya terkait dengan ini sudah menyiapkan semua terkait dengan sarana. Insya Allah disiapkan semua. Kalau ini dukungan kepala di bidang kehumasan gimana? Bidang ini dari sektor kehumasan. Jadi gini, kan yang ditanya ini tentu situng gitu kan. Kurikulum kesiswaan barang pelaksanaan sebenarnya masuk dari bagian pengembangan struktur kurikulum. Struktur organisasi madrasah. Iya, itu. Karena struktur organisasi madrasah, kehumasan itu juga support kami minta agar kita ada tim humas sendiri yang kemudian yang kita gali. Struktur kita masuk ke anak-anak, ada tim protokoler anak-anak, ada tim protokoler kehumasan di anak-anak. Sehingga humas itu kegiatan sekecil apapun itu humas bisa mengekspos. Jadi medsos Mandua Pamekasan itu ya humas yang memegang, termasuk bagaimana ketika kebutuhan data kita berkaitan dengan info Mandua, humas yang melakukan. Jadi itu sarana pendukung ke arah kehumasan yang juga lengkap semua. Ya, ini maksud kami spesialisasi karena kami sudah diuji. Kemudian berikutnya yang berkaitan dukungan kepala madrasah terhadap peningkatan mutu yang kaitan dengan digital. Karena seperti pernah melaksanakan kayak workshop kayak apa yang mutu, maksudnya PKB gitu. Kita dukungan terhadap digitalisasi untuk Bapak dan Ibu guru kita pernah melakukan, ada beberapa yang bisa dilakukan in-house training rata-rata yang dilakukan oleh kita terkait dengan bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis AI dan beberapa yang lain, termasuk bagaimana kita menyusun laporan ulang analisis penilaian anak-anak menggunakan berbasis AI. Itu kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Di samping tentunya
hasil-hasil analisis itu kemudian kita implementasikan ke dalam bentuk laporan yang real dan update, sehingga dimasukkan sebagai bukti fisik di kinerja atau di Jatim. Ini yang kami lakukan. Baik, berikutnya ini paling banyak dalam kepala ini dukungan kepada madrasah terhadap pembelajaran digitalisasi pembelajaran Al-Quran itu di bidang ketatausahaan yang berkaitan dengan itu tenaga teknik dan sebagainya kan. Mulai dari awal kami dalam ketatausahaan di teknik tidak spesifik ke teknik saja, tapi bagaimana salah satu kunci madrasah itu dianggap memiliki arsiparis yang bagus apabila kita memiliki data digital, mulai dari arsip ijazah yang tepat, yang bagus, kemudian arsip digital nilai yang baik, arsip buku induk digital yang baik, itu sudah kami lakukan. Jadi ketatausahaan, sehingga untuk dukungan proses pembelajaran Quran hadis di ketatausahaan, masing-masing waka mulai dari waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, waka sarpas, dan waka keterampilan, bahkan saya ada waka keterampilan, itu memiliki staff tersendiri dalam pengelolaan ketatausahaan digital itu, sehingga ketika mereka membutuhkan sarana, ketika membutuhkan hal-hal berkaitan dengan digitalisasi, jadi mereka yang langsung Iya, luar biasa. Mohon maaf Pak Kepala, ada satu lagi yang menggelitik ya. Sesuai nomor 9 nih, sepasang angka bagus nomor 9. Dukungan kepada madrasah terhadap program digital pembelajaran Al-Quran hadis di bidang keuangan, Pak. Kalau di bidang keuangan, karena kami khususnya di tahun ini, tahun 2025, karena memang sudah tidak bayar non PNS, ya kita fullkan semua. Jadi artinya berapapun yang diminta. Makanya sarana prasarana kami sampai hampir dulu saya masuk ke sini 2022 akhir 2023 itu kita tidak punya laptop sama sekali untuk pembelajaran. Tapi sekarang kita sudah punya 120. Itu artinya bahwa dukungan keuangan terhadap digitalisasi pembelajaran itu memang kami fokus ke situ. Sehingga anak-anak juga merasa bahwa dukungan keuangan walaupun tidak sama seperti madrasah yang lain, karena kita gratis, kita hanya mengandalkan BOS. Tapi kita cukup untuk itu. Saat ini sedang dari sisi digitalisasi pembelajaran misalnya, kita sedang baru saja selesai pada Sobat Kalang. Itu termasuk ada Pak? Videotron. Betul. Videotron. Nah itu maksudnya seperti pengadaan itu. Pengadaan internet Pak? Gimana? Pengadaan internet saya dari 300 ke 600. BBS? Iya, dari 300 ke 600 BBS. Artinya termasuk misalnya dukungan terhadap digitalisasi, penambahan tegangan listrik yang semula nggak ada trafo, kita ada trafo. Gitu. Jadi artinya itu bagian-bagian yang mungkin dari skala keuangan kita ada cukup untuk mendukung itu, maka tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan. Tentunya kalau dalam pembelajaran digitalisasi itu yang paling harus server. Betul. Server yang harus bayar ke sana setiap tahun. Itu, ya. Kita update terus, upgrade dan upgrade. Dari kaitan masalah persana gitu ya. Mengenai server dan sebagainya. Ya mungkin salah satu bentuk nanti kami mohon berkenan ada foto untuk pembelian layanan internet itu dari kita kan mungkin ada, itu salah satu bentuk untuk komunikasinya. Ini mohon juga kebijakan Pak Kepala Madrasah terkait dengan digitalisasi pembelajaran Al-Quran hadis ini pentingnya di era reformasi 4.0. Karena tidak ada sekat dalam digitalisasi termasuk pembelajaran Al-Quran hadis. Saya tidak secara spesifik, saya tidak secara spesifik bicara Al-Quran hadis tentang kebutuhan di era industri atau T0 itu. Jadi bukan hanya Quran hadis, sebenarnya mata pelajaran yang lain sedang kami gagas itu berbasis STEAM. STEAM itu juga ditambah R bahkan sama kami dengan religiositas. Jadi ketika masuk pada religiositas, maka konsep-konsep pembelajaran Al-Quran hadis itu harus nalar. Bahkan ada salah satu guru yang sudah membuat program pembelajaran Al-Quran hadis buat secara mandiri. Jadi artinya mereka sudah coba masuk ke ranah digital, sudah masuk ke dalam ranah digital untuk bersaing dengan mereka. Jadi bukan hanya sebagai pemakai, tapi juga sebagai pembuat, pencipta. Ya, kesiapan Pak, secara khusus pada mata pelajaran Al-Quran hadis itu kesiapan kepala madrasah, penerapan digitalisasinya
disiapkan seperti apa? Apa disamakan dengan yang lainnya atau ada kelebihan? Bahkan ada anggapan sementara itu ini apa kok Quran dimasukkan digital itu gimana itu kan? Sehingga anak belajar tidak boleh bawa HP dan sebagainya aja. Kesiapan untuk di sini sendiri untuk secara spesifik Kalau kepada di Quran. sini anak-anak boleh bawa HP. Makanya kemarin saya coba sampaikan kepada anak bahwa HP itu bagian dari sumber belajar. Jadi di HP itu jangan hanya diisi dengan game, jangan hanya diisi dengan yang lain, tapi diisi dengan Al-Quran dan tafsir, Al-Quran dengan ataupun nuzul dan yang lain, sehingga materi-materi pembelajaran yang seharusnya diberikan di dalam kelas itu di HP kita sudah ada semua. Kesiapan itu yang kemudian mendorong kami agar kami juga ada fasilitas yang tablet untuk kepentingan. Oh itu ya, kemudian ada yang itu. Ya baik. Yang 12 ini konsep di awal perencanaan integrasi teknologi digital dalam pelajaran Quran hadis. Ini perencanaan integrasi mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran bahasa ini Quran hadis kayak apa? Ya, secara spesifik memang tidak hanya Al-Quran hadis. Betul. Kembali lagi secara spesifik kalau bicara digitalisasi itu tidak hanya Al-Quran hadis. Tapi Al-Quran hadis itu bagian yang masuk dalam ranah kegiatan pembelajaran yang harus digital. Karena begini, ketika kita guru lemah di makhorijul huruf di Al-Quran atau suatu huruf di Al-Quran, kemudian bisa menggunakan digitalisasi makhorijul huruf dan suatu huruf, ya silakan tinggal mencet aja dan tinggal diberikan contoh seperti apa makhorijul huruf dan suatu huruf itu arahnya ke sana. Jadi perencanaan kami sudah ke sana sehingga kita bisa menciptakan anak-anak yang siap menjadi guru Al-Quran. Ini fokus untuk implementasi, Bapak. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi pembelajaran Al-Quran di madrasah? Ini pelaksanaan di lapangan. Kalau di kita ya tetap mengatur. Saya ke teman-teman karena digitalisasi itu bukan harga mati. Digitalisasi satu keniscayaan, tapi tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan materi Al-Quran hadis itu bisa bisa didigitalkan. Sehingga ada materi-materi tertentu, tema-tema tertentu yang dibuat digital oleh teman-teman, digitalisasi. Tapi ada materi-materi tertentu yang mungkin untuk mengenalkan digital kepada anak-anak dibalut, bukan guru yang aktif tapi siswa yang aktif. Mungkin bisa. Ya. Sistem pengawasannya Pak gimana? Pengawasan terhadap pembelajaran digitalisasi Al-Quran hadis itu. Sistem pengawasan dari kepala. Kami juga supervisinya juga menggunakan salah satu pengawasan itu kan bentuknya supervisi. Supervisinya pun jadi saya juga pakai digital. Saya tinggal masuk kalau di website nyaman masuk Diamond, Mandua Pamekasan, Diamond, kita cek berapa guru siapa yang akan kita supervisi administrasinya, kita cek, kita sudah siapkan instrumen, masukkan instrumen itu, hasilnya sudah bisa langsung ketemu. Ketika hasilnya sudah bisa langsung ketemu, guru yang bersangkutan kalau dia kita konfirmasi. Jadi modelnya kita konfirmasi ke guru itu. Ketika guru sudah menyatakan A sampai Z, apa siap didatangi ke dalam kelas, baru kita datangi dalam kelas. Ketika itu ada pra ya? Ada pra untuk digitalisasi itu sudah. Kita kalau cuma minta data, nggak usah datang ke gurunya, nggak usah minta ke gurunya, kita tinggal ambil di Diamond S ID-nya Mandua Pamekasan itu tinggal masuk. Luar biasa. Kemudian dukungan Kepala Madrasah terhadap guru dalam melaksanakan digitalisasi ini gurunya spesial. Kalau guru tetap, jadi pelatihan itu tetap kami lakukan, bahkan menggunakan tenaga internal antar teman sebaya. Kita juga teman sebaya. Oh, gitu. Kadang juga kita mendatangkan orang kalau memang dianggap kemampuan kita harus ke orang lain, kita menggunakan orang lain. Demi dukungan guru. Jadi dan rata-rata guru itu untuk sekarang sudah mulai IT. Ada beberapa aja yang hampir pensiun aja ya, yang tidak semangat untuk belajar IT. Orang-orang jadul ya, yang umur 50 tidak semuanya, tapi tidak semuanya. Respon guru Pak, setelah dilaksanakan digitalisasi kayak apa respon guru? Ya namanya manusia ada yang pro ada yang kontra. Artinya guru yang memang sudah terbiasa dengan model digitalisasi pembelajaran aman, tidak masalah. Tapi bagi mereka yang tidak terlalu suka,
kalau masih ada semangat untuk belajar untuk pembelajaran digital, mereka semangat. Tapi ketika sudah mulai moodnya sudah nggak nyambung, ya biasanya juga minta bantu kepada mereka. Kita siap membantu, seperti bagaimana digitalisasi perencanaan pembelajaran, bagaimana digitalisasi implementasi di dalam kelas, seperti apa kita bantu. Jadi ada operator yang menyiapkan semuanya di dalam kelas. Ini respon untuk guru apa nanti saja Pak? Kira-kira guru ada berapa? Kemudian diperkirakan 80%, 50% untuk berapa? Kalau Al-Quran itu sementara ada 3 misalnya, 3 guru Al-Quran di situ. Mood semua itu? Satu aja yang bukan mood. Sebenarnya kurang menguasai IT aja. Satu yang kurang menguasai IT. Kalau 2 itu sudah bagus. Bahkan bisa menciptakan sendiri model pembelajaran digital. Jadi platform digital dia ciptakan sendiri. Pengamatan sementara dari Bapak Kepala Madrasah terkait dengan respon peserta didik. Ya kalau respon peserta didik mesti bagus lah karena gengsi ya. Kalau gengsi sudah bagus. Pasti ya. Oke. Ini penguatannya saja. Sistem pembelajaran digitalisasi ini dapat meningkatkan prestasi diri atau tidak? Bisa sedikit. Sedikit, ya. Tidak banyak. Maksudnya signifikan nggak? Tidak. Pengamatan sementara signifikan. Karena masih ada dicampur dengan, karena biasanya anak-anak masih dicampur dengan kegiatan-kegiatan medsos yang lain, sehingga nggak fokus pada pembelajaran. Pada satu sisi. Ya, pada satu sisi. Memang sih aspek negatifnya pembelajaran digital itu kan anak-anak kalau program yang dipakai itu tidak terproteksi dengan baik, maka anak-anak bisa saja dia pakai dola, pakai AI untuk membantu menjawab sehingga nilainya bagus-bagus. Nah, prestasi belajar yang marah pada nilai rapot itu tidak selamanya otentik ya, kalau menggunakan proses seperti itu. Nah, tapi bukan berarti autentitas dari nilai itu bukan berarti anak itu nggak tahu. Tapi dengan penguasaan digitalisasi di Al-Quran hadis itu sudah luar biasa kepada anak-anak. Cuman memang lemahnya rata-rata tulisan Arab anak-anak jelek. Jadi mau disuruh ada solusi kalau jelek misalnya karena akan ada penulisan digital Al-Quran itu. Iya, tapi kan tetap tidak maksimal. Jadi jelek itu salah satu kelemahannya. Nah, kemudian kalau kita bicara keunggulan, lebih banyak keunggulannya daripada kejelekannya. Memang prestasi kalau saya sih ya tidak terlalu signifikan. Dampak Pak Kepala ini dampak dari pelaksanaan digital yang pertama mohon dijelaskan dampak pelaksanaan digital pembelajaran koordinatif terhadap prestasi peserta didik. Ini tadi yang saya tanyakan. Tadi yang sudah. Sebenarnya dampaknya ya kalau anak-anak yang tidak bisa mengendalikan diri terhadap arus digitalisasi itu ya bisa saja berterlibat ke arah-arah yang negatif. Tapi kalau mereka yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, apalagi bisa berkolaborasi dengan digitalisasi, maka akan baik kepada anak-anak dan bisa meningkatkan prestasi. Di bidang motivasi Pak? Saya kira ada anak juga yang bisa termotivasi dan ada anak juga yang tidak termotivasi. Kalau termotivasi itu biasanya kalau media-media pembelajaran digital yang dipakai itu lebih mengarah kepada game. Itu baru termotivasi. Artinya bagaimana guru itu agar tidak memposisikan diri sebagai TV. Sebab kalau guru itu memposisikan diri sebagai TV, anak sebagai remote-nya, maka anak setiap saat akan mengubah gurunya sendiri. Nah, itu mungkin dampak motivasi belajarnya, sehingga guru harus pintar-pintar menjadikan media pembelajaran digital itu sebagai alat untuk bisa memancing anak-anak agar dia aktif di Al-Quran hadis. Dampak di bidang praktek spiritual. Karena anak liman itu sudah sedikit dewasa, sebenarnya digitalisasi itu penting. Makanya kami sampai ada program begini. Kalau duduk silakan taruh HP, kalau sendiri silakan buka HP. Jadi kalau dia sedang sendiri, kami minta dia silakan main HP. Tapi ketika duduk berdua atau bersama-sama teman-teman yang lain ya, silakan untuk tidak menggunakan HP. Sama ketika ke masjid kita anjurkan anak-anak untuk tidak menggunakan HP. Ada penangkapan, penahanan tersendiri kan? Tidak ada. Tapi kita sampaikan itu agar bisa menjadi budaya, agar anak-anak dapat menghargai teman sebelah kita ketika kita ada.
Ini dalam praktek spiritualnya anak berdampak seperti apa? Lumayan sebenarnya. Jadi ketika selesai, karena kita gini, awal-awal anak-anak ketika sholat itu biasanya selesai assalamualaikum itu langsung lari. Tapi sekarang enggak. Jadi sampai selesai dulu, sampai selesai zikir, bahkan sampai selesai sholat zuhur, sholat sunat ba'da zuhur. Itu anak-anak sampai selesai, baru dia kembali. Karena kan kewajibannya karena 6 hari kerja, kewajibannya anak-anaknya sholat zuhur berjamaah. Baik Pak Kepala. Ini saya butuh juga dampak pelaksanaan digital itu terhadap kualitas pembelajaran. Kalau kualitas pembelajaran, sangat signifikan. Ya. Kalau saat ini anak-anak yang semula menggunakan metode pembelajaran manual dan kemudian beralih menjadi digitalisasi pembelajaran atau maka semangat untuk belajar dan peningkatan kualitas. Kata kualitas itu kita harap bahwa jangan memaknai anak harus dapat 90, bukan, 5 dan 100, bukan. Tapi pemaknaan kami dari sisi kualitas mengikuti perubahan anak dari yang semula tidak semangat menjadi semangat, jadi yang semula nggak baik menjadi baik. Itu juga bagus signifikan berjalan. Kemudian kendala apalah yang kaitan dengan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran itu? Kendala apa saja? Kendalanya tetap pada posisi anak-anak yang tidak memiliki perangkat sendiri. Misalnya model grup, walaupun di MAN sudah disiapkan perangkat untuk anak-anak. Misalnya anak-anak yang tidak punya HP, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana anak itu pengadaan HP-nya. Itu biasanya seperti itu. Masih ada siswa nggak pakai HP? Ada. Jadi artinya kan memang betul-betul tidak mampu. Kami mau membelikan itu kan juga tidak etis juga, masa bos mau dibelikan untuk itu. Artinya makanya kami coba siapkan perangkat-perangkat yang mendukung terhadap itu kendala. Kemudian yang kedua, karena di Pamekasan itu memang tidak ada anggaran selain dana BOS, maka dana BOS dibuat dicukup-cukupkan untuk kepentingan semua. Kendalanya ada di situ. Kalau dukungan dari pemerintah, ya kalau pemerintah daerah kalau teman memang tidak dukung, artinya nggak ada dukungan dari pemerintah daerah. Ya kalau dari Kementerian Agama sudah luar biasa. Kendala lagi, ada lagi kendala ya? Ada. Paket siswa? Ya itu kalau apalagi paket, mau HP-nya aja nggak punya. Kalau kendala paket ya rata-rata karena mereka memang belum punya penghasilan, sehingga makanya kami di beberapa titik di aula, di perpustakaan misalnya anak-anak gratis aksesnya. Gitu. Kemudian strategi apa dari kendala-kendala tadi untuk mengatasinya kendala tersebut kayak apa Pak? Ya dengan cara satu, kalau yang data itu ya kita tambah, itu tadi tambah kuota yang semula dari 300 menjadi 600. Yang semula AC nggak bisa nyala anak agar pembelajaran digitalnya juga bagus, atau tidak kuat untuk videotron, kita tambah trafo misalnya. Itu juga kendala-kendala yang bisa kita lakukan dan beberapa hal yang lain. Perlu penganggaran itunya dari dana BOS. Ya, dana BOS. Itu yang akan datang mungkin ada tambahan supaya ready for use untuk pelaksanaan. Kalau yang akan datang itu kami fokus sebenarnya pada peningkatan kualitas olahraga di bidang olahraga. Saat ini sedang digarap GOR. Oh iya. Terakhir Pak Kepala, dengan dampak ini harapan sebagai kepala madrasah terhadap digitalisasi Al-Quran hadis ke depan ya? Harapannya pemerintah melalui Kementerian Agama itu memberikan bantuan digitalisasi itu tidak hanya beberapa madrasah, tapi semua madrasah baik negeri atau swasta juga dapat mendapatkan fasilitas yang sama, sehingga baik di pelosok atau di kota semua anak juga bisa merasakan digitalisasi, bukan hanya Al-Quran hadis tapi seluruh mata pelajaran. Baik, aduh luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kepala, Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Kholis, Pengaman Tua Pamekasan, atas jawaban-jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesuksesan kepada panjenengan
dan ini menjadi amal jariah ilmu pengetahuan untuk bisa dikembangkan sehingga muncul salah satu bentuk pembelajaran digital dalam sesuai dengan grand teori yang saya gunakan, yaitu pembelajaran konstruktivisme. Nanti mungkin ada sintaks 1, 2, dan 3, kemudian pembelajaran digital yang baik bisa diterapkan dalam meningkatkan kontribusi di bidang pemberdayaan praktis. Semoga bermanfaat Pak Kapala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.